Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Selanjutnya Anda perhatikan pada gambar contoh ini pada dinding ya. Ini adalah wilayah dinding tampak samping kanan. Pada wilayah dinding tampak samping kanan ini kosong plong ya, tidak ada apa-apa. Nah, kita perhatikan pada pekerjaan kita ini masih ada lubang angin ya. Lubang angin ini adalah hasil dari tampak samping kiri ini. Jadi pada tampak samping kiri itu ada lubang lubang angin untuk kamar mandi ya. Nah, Anda perhatikan ini adalah kamar mandi dan ada lubang anginnya ya. Nah, ini lubang angin pada tampak samping kiri. Lubang angin jendela, lubang angin kamar mandi. Mohon maaf ya, lubang angin kamar mandi. Nah, pada tampak samping kanan dia harus dihapus ya. Nah, pada tampak samping kanan lubang angin ini harus dihapus. Caranya diblok dulu lubang anginnya itu diblok ya. Diblok seperti ini, tak. Nah, satu-satu boleh ya. Nah, atau seperti ini boleh, atau seperti ini boleh ya. Jadi lubang angin ini diblok ya, jangan kena objek lain, cukup lubang angin aja diblok, kemudian tekan delete pada keyboard. Jadi kita hapus ya. Jadi bersih ya, bersih kosong plong. Dindingnya kosong plong. Berikutnya Anda perhatikan pada tampak samping kanan, di sini tidak ada garis. Nah, jadi ini adalah lantai teras dan ini adalah slope pada lantai rumah atau pada dinding rumah. Itu tidak ada garis pemotong atau tidak ada garis yang terpisah. Anda perhatikan di sini masih ada garis ya. Nah, ini garis vertikal yang ke bawah ini kita potong menggunakan icon trim pada tab modify. Tapi saya jelaskan dulu nih kenapa sih harus dipotong gitu ya. Teman-teman perhatikan. Nah, perhatikan kenapa harus dipotong. Nah, ini perhatikan teman-teman, ini adalah tampak samping kiri. Ya. Pada tampak samping kiri di sini ada garis kan? Ini gambar 3 dimensi ya. Gambar 3 dimensi itu gambar realistis. Jadi kalau pada tampak samping kiri itu ada garis. Garis pemisah antara lantai teras dengan slope dinding rumah. Kenapa ada garis pemisah? Karena mereka berbeda posisi. Jadi lantai rumah itu ada di belakang sana. Sedangkan lantai teras ada di belakang sana ya. Lantai teras ada di belakang sana, sedangkan slope rumah atau slope dinding ada di sini, sebelah kiri. Jadi lantai teras sebelah kiri dan slope sebelah kiri pada rumah ini dia beda jarak. Atau dia tidak sejajar ya. Satunya di belakang, satunya di depan, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat pada tampak samping kiri, maka akan muncul garis yang lurus dari dinding ke bawah. Nah, ya kan? Nah, inilah garisnya. Muncul garis kan? Nah, sehingga pada tampak samping kiri, maka muncul garis. Nah, harus ada garis pemisah karena ini di belakang ya. Lantai teras ada di belakang, sedangkan slope rumah ini, slope lantai rumah pada sebelah kiri ada di depan lah, ibaratnya seperti itu, atau beda jarak. Tapi pada tampak samping kanan, maka ini harus dipotong. Tidak boleh ada garis pemisah. Tidak boleh ada garis pemisah. Kenapa? Karena Anda perhatikan. Ini tampak samping kiri, saya putar ke tampak samping kanan. Nah, tidak ada garis pemisah kan? Nah, jadi pada tampak samping kanan, lantai teras dengan slope rumah itu tidak ada garis pemisah. Kenapa kok tidak ada garis pemisah? Ya, karena mereka segaris. Alasannya itu karena mereka dari depan ke belakang itu segaris teman-teman, sejajar rata ke belakang. Ya, rata ke belakang seperti ini. Nah, sehingga tidak ada garis pemisah ya. Rata dia dari depan ke belakang itu rata, dari teras sampai ke belakang rumah itu rata. Sehingga tidak ada garis pemisah ya kalau rata. Nah, jadi Anda perhatikan pada denah ini ya, lantai teras sisi sebelah kanan atau di bawah ini dengan dinding rumah itu dia sejajar ya.
Dia sejajar pada sisi sebelah kanan, sehingga tidak boleh ada garis pemisah. Sedangkan pada sisi sebelah kiri, lantai rumahnya di atas, terasnya di bawah, otomatis ada garis pemisah. Nah, jadi samping kiri tetap harus ada garis pemisah karena beda jarak. Kalau pada samping kanan karena sejajar tidak boleh ada garis pemisah ya pada slope ini atau pada lantai. Nah, kita potong nih garis yang kecil di bawah nih, yang ada dalam ini kita potong menggunakan icon trim pada tab modify ya teman-teman. Jadi ya klik atau blok dulu, kita pakai trim cara 3 ya, cara bebas. Trim cara bebas tidak menggunakan garis acuan. Klik icon trim ya pada tab modify atau lalu enter satu kali. Jadi klik icon trim, kemudian enter satu kali. Atau ketik TR pada keyboard dan enternya 2 kali. Jadi kalau ketik TR, enternya 2 kali. Kalau klik icon trimnya saja, enternya 1 kali. Kemudian klik garis yang akan dipotong atau ditrim. Akhiri trim dengan enter atau escape jika selesai. Nah, jadi saya klik icon trim, ini trim ya. Pada tab modify, ini icon trim. Nah, kemudian saya tekan enter satu kali pada keyboard, teman-teman. Nah, kemudian saya klik garis ini. Tak. Nah, ini belum terhapus, saya klik lagi. Tak. Nah, dia terpotong ya. Jadi 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena garisnya tumpang tindih atau bertumpuk ya, seperti itu. Ada 2 garis berarti. Nah, kemudian perhatikan di sini ini adalah apa namanya? Balok ya, balok gantung ya. Nah, balok gantung teras ini balok gantung teras ini dia sejajar dengan slope. Sedangkan atau lantai teras. Lantai teras ini dia sejajar dengan slope. Nah, berarti balok gantung ini dia sejajar pula dengan dinding ya, seperti itu. Nah, jadi garis pemisah yang antara balok gantung dengan dinding ini alangkah baiknya dihapus, tapi tidak mengapa. Kalau teman-teman pengen bikin satu paket jadi satu rumah satu baris, teman-teman potong. Tapi kalau teman-teman tidak mau mereka satu baris atau mungkin dibikin ada perbedaan sedikit ya, ketebalannya mungkin, maka tidak usah dipotong. Ketebalan kulitan ya, plesteran dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ingin memotong, teman-teman klik saja garis yang vertikal pemisah ini ya, antara balok yang di bawah ini, balok teras yang kecil ini ya, balok teras yang kecil ini dengan dinding. Kalau teman-teman ingin memotong, tinggal klik saja di sini. Ini trimnya masih aktif ya, saya belum akhiri. Trimnya masih aktif, saya belum akhiri. Saya klik garis ini. Nah, maka dia terpotong seperti itu. Ya, kalau teman-teman ingin, karena memang mereka sejajar. Kalaupun tidak mau dipotong juga tidak mengapa ya. Enter satu kali untuk mengakhiri trim. Yang penting slope-nya terpotong gitu, ya. Kemudian teman-teman perhatikan pada tampak samping kiri itu kan ada apa namanya plat kanopi tampak dari samping seperti ini. Ada di depan, ada di belakang. Nah, ini plat kanopi jendela dan pintu belakang. Dan ini plat kanopi pintu depan, tampak dari samping kiri. Masih ingat kan plat kanopi kusen? Nah, jadi plat ini perhatikan. Nah, ini plat kanopi kusen belakang tampak dari, jadi di belakang itu kan ada plat kanopi tuh. Ya. Plat kanopi yang menutupi jendela dan pintu dari hujan dan lain sebagainya di belakang. Kalau kita lihat dari kiri, tampak samping kiri, nah, maka plat kanopi itu tampak dari samping kiri seperti ini. Nah, dan pada tampak samping kanan juga ada ya, pada bagian depan juga ada. Pada bagian depan juga ada, kenapa? Karena ini dia, ini jendela ya. Dan di sini ada plat kanopinya. Jadi plat kanopi jendela ini kelihatan dari samping. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk tampak samping kanan, seperti ini ya, tampak samping kanan. Nah, itu dia. Jadi plat kanopi yang di belakang tetap kelihatan dari samping. Ya, tetap kelihatan dari samping. Sedangkan yang dari depan, nah ini dia plat kanopi jendela yang di depan. Dia boleh kelihatan, boleh enggak. Loh, kenapa kok boleh enggak kelihatan? Ya, jadi
untuk tampak belakang plat kanopi, untuk tampak samping kanan plat kanopi belakang tetap tidak boleh dihapus, tetap muncul ya seperti itu. Sedangkan plat kanopi depan, plat kanopi kusen depan boleh dihapus, boleh tidak. Kenapa boleh dihapus? Karena posisinya ada di belakang denah, di belakang teras. Jadi posisi plat kanopi ini ada di belakang teras. Teras itu di sebelah kanan ya. Dan apa namanya jendela dan plat kanopinya ini ada di sebelah kiri. Nah, sehingga plat kanopi jendela itu boleh nampak, boleh enggak dari samping kanan. Nah, karena dia ada di belakang teras ya, di belakang plat teras. Jadi boleh nampak, boleh tidak ya, seperti itu. Sedangkan untuk tampak samping kiri, dia ada di depan posisinya. Plat kanopi ini, kalau tampak samping kiri. Nah, di depan teras ya. Jadi, plat kanopi itu untuk jendela depan ada di depan teras. Kalau tampak samping kiri, kalau tampak samping kanan ada di belakang teras. Gitu maksudnya ya. Sehingga kalau tampak samping kanan, boleh dihapus, boleh tidak. Seperti itu ya. Jadi kalau tampak samping kiri, plat kanopinya kelihatan di depan dan di belakang. Di plat kanopi samping ya, seperti itu. Tampak samping plat kanopi. Ya kan pada tampak samping kanan, nah, Anda plat kanopi ini bisa Anda hapus. Boleh tidak, boleh Anda hapus. Kenapa sih harus dihapus gitu ya? Kan kelihatan juga dari bawah. Boleh tidak, boleh dihapus. Ada sebagian yang menghapus karena alasannya supaya orang tidak menyangka di sini ada jendela gitu loh teman-teman. Di samping kanan ada jendela padahal tidak ada. Nah, sehingga supaya tukang tidak bingung atau pelaksana tidak bingung, pada tampak samping kanan plat kanopi depan dihapus. Tapi ada juga yang tidak menghapus gitu. Kalau ingin Anda hapus tinggal Anda klik saja kotaknya ini ya. Atau Anda blok seperti ini, perhatikan blok kecil ya. Blok kecil seperti ini tidak boleh kena lain, cukup kena platnya aja, kemudian tekan delete pada keyboard. Nah, seperti itu. Selesai. Jadi yang tersisa adalah plat kanopi belakang tampak samping. Sebagai informasi, plat kanopi ini tebalnya dari atas ke bawah 8 cm ya, sama seperti yang saya sudah jelaskan pada video-video sebelumnya. Tebalnya 8 cm sama seperti plat kanopi yang lain. Sedangkan dari dinding ke ujung plat, mulai dari 40, 30, 40 dan 50 paling panjang ya. Dari dinding ke ujung plat secara horizontal 30, 40 dan 50 dan milik kita ini 40 ya, standarnya 40 cm. Seperti itu ya. Dan plat kanopi ini dia sejajar ya dengan posisi plat kanopi pada samping kiri dan juga sejajar dengan plat kanopi depan ya. Ini plat kanopi depan. Jadi mereka harus sejajar. Ya teman-teman ya, dan di belakang juga ada plat kanopi juga ya, di tampak belakang ini ada juga plat kanopi dan mereka juga sejajar ya, seperti itu. Jadi demikian teman-teman ya. Sekilas selanjutnya kita akan masuk ke video berikutnya untuk tampak samping kanan, yaitu pemasangan jendela samping ya, seperti itu. Jadi demikian teman-teman, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.